Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,32% ke angka 6.771. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 80% dari laba bersih tahun 2022. Dan hari ini pergerakan sahamnya masih bergerak naik. Dan secara tren saat ini juga masih bergerak uptrend. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Telkom. Telkom hari ini naik 1% lebih ke harga 4.300. Saham Telkom memang hari Sabtu kemarin baru saya analisa. Tapi hari ini saya update lagi karena selain saat ini berhasil naik di atas resisten 4.200 dan secara tren masih uptrend, hari ini kalau pemberitaan bahwa Telkom akan tetap membagikan dividen dengan rasio sebesar 80% dari laba bersihnya. Jadi jika kita lihat memang laba bersih Telkom turun, tapi pembayaran dividen akan tetap besar. Tapi ingat ini baru rencana karena harus minta persetujuan dulu pada saat RUPS tahunan. Jadi saat ini Telkom masih akan membagikan dividen dan secara teknikal pun Telkom saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi bisa kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini asing masih terus masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi Telkom masih sangat layak to the hold apabila teman-teman sudah membeli saham di harga bawah. Kan saya lihat masih ada potensi Telkom untuk naik mengetes 4.400. Jadi target ini merupakan target take profit jangka pendek apabila teman-teman mau swing trade. Jadi pertimbangkan do take profit apabila ternyata Telkom masih kesulitan untuk naik di atas zona 4.400 sampai 4.500 ini. Karena apabila gagal break saya lihat Telkom ada potensi untuk terkena pullback atau terkena profit taking dan turun kembali menuju harga 4.120 atau malah sampai ke garis EMA 150 kembali di sekitar 4.030. Jadi teman-teman bisa hold terus dengan trading stop di 4.200 atau take profit apabila gagal di 4.400. Setelah itu tunggu kembali di sekitar daerah support EMA 150 untuk re-entry kembali. Tapi saat ini Telkom masih sangat layak untuk di hold karena cara tren saat ini masih bergerak trend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Sekarang kita lihat temannya XL. Beda dengan Telkom, XL hari ini masih turun lumayan dalam 4% lebih ke 1.875. Jadi bisa kita perhatikan secara teknikal saja XL dengan Telkom pergerakannya berbeda. XL dari sebelumnya dari tahun lalu trennya masih sangat uptrend, sempat break garis EMA 50 tapi bisa kita lihat mencoba break garis EMA 150 beberapa kali masih gagal break dan saat ini masih terus bergerak turun. Jadi jika kita lihat sempat sebelumnya mengetes support di sekitar 1860, satu bergerak naik. Tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk menembus zona support di zona resistensi sekitar 2000 sampai 2050, XL masih gagal break. Jadi saat ini XL masih belum berhasil naik di atas resisten psikologisnya di harga 2000. Setelah gagal break bisa kita lihat XL kembali bergerak turun. Dan sempat kembali menyentuh support di sekitar 1860 hari ini. Dan bisa kita lihat beda juga dengan Telkom, XL masih terus ada distribusi yang dilakukan oleh asing dan hari juga XL distribusi yang lumayan besar. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat ini masih ada distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat XL masih ada potensi untuk turun mengetes support ini
dan lanjut turun saya lihat menuju support di sekitar 1800. Jadi saat ini untuk XL, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, masih bisa tunggu sekitar zona 1800 sampai 1860 untuk coba entry. Tapi ingat, ini resiko lumayan besar karena cara tren XL masih sangat downtrend dan masih ada distribusi. Jadi apabila mau entry pun harus sangat disiplin, dan sebaiknya apabila mau lebih amannya lagi, cari saham lain yang cara tren lebih oke. Jadi minimal yang masih berada di atas garis EMA 50 150. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Cepin yang hari ini naik 2% lebih ke harga 4.530. Jadi memang setelah penurunan lumayan dalam satu minggu terakhir ini, hari ini Cepin berhasil naik dan terbentuk candle hijau. Tapi harus ingat, secara tren ini masih sangat downtrend, dan kenaikan hari ini atau candle hijau satu hari ini belum menandakan apa-apa. Jadi bukan berarti ada satu candle hijau berarti Cepin akan lanjut uptrend dan break harga 5.000 dan melanjutkan kenaikan. Jadi ini belum menandakan apa-apa, jadi tetap harus hati-hati. Dan bisa kita perhatikan kenaikan 2% lebih hari ini juga sebenarnya tidak ada akumulasi dan malah terlihat ada distribusi. Sedangkan asing memang 2 hari terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk Cepin memang sebenarnya masih bisa dipantau karena ada satu candle hijau, minimal ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Tapi saat ini bisa kita lihat paling aman menurut saya adalah tunggu Cepin berhasil naik di atas 4.560, atau lebih aman lagi tunggu Cepin naik di atas 4.600. Apabila candle sudah mulai terbentuk candle hijau di atas 4.600, menurut saya itu akan lebih oke, dengan syarat candlenya harus solid. Apabila ada candle solid, minimal Cepin ada potensi untuk mulai mencoba bangkit dari downtrendnya dan ada potensi lanjut naik menuju 4.800 sampai 4.820. Jadi untuk yang baru mau entry, menurut saya besok pantau dulu pergerakan saham Cepin. Apabila Cepin besok ternyata gagal melanjutkan kenaikan di atas 4.600, menurut saya sebaiknya jangan entry dulu karena resiko untuk lanjut turun juga masih sangat besar. Jadi saat ini bisa kita lihat ini secara tren masih downtrend, jadi tetap harus hati-hati. Berikutnya saham JPFA juga bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 1125. Jadi secara tren juga JPFA hampir mirip dengan Cepin, secara tren juga sebenarnya masih downtrend, cuma JPFA dalam beberapa minggu terakhir ini trennya mulai sideways. Sedangkan Cepin 1 minggu terakhir ini masih terus bergerak turun. Jadi untuk JPFA bisa kita lihat saat ini masih bertahan di atas harga 1100. Dan memang sempat turun bawah harga 1100, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Beberapa kali mengetes 1100 masih bisa rebound, tapi bisa kita perhatikan mencoba untuk naik di atas 1180, JPFA masih kesulitan untuk break dan kembali turun mengetes support di sekitar 1100. Dan hari ini masih bisa naik, tapi bisa kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini juga sebenarnya ada distribusi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir terlihat juga sudah mulai masuk akumulasi saham JPFA. Jadi untuk JPFA apabila teman-teman mau coba entry, secara pergerakan atau secara teknikal memang menurut saya pribadi lebih bagus daripada saham Cepin karena saat ini sudah mulai sideways. Tapi ingat, walaupun mulai sideways ini juga belum menandakan apa-apa atau belum menandakan bahwa JPFA akan mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Tapi minimal saat ini JPFA dorongan ke bawah sudah mulai melemah selama masih kuat di atas harga 1100. Jadi untuk yang pingin entry menurut saya paling aman tunggu kembali di sekitar 1100 untuk entry-nya. Dan untuk target take profit bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 1150 sampai 1200 untuk trading jangka pendek atau swing trade. Atau mau hold terus selama 1100 tidak terlewati, bisa take profit dengan jarak lebih jauh di sekitar garis EMA 50 di sekitar 1220 sampai harga 1230. Karena sebelumnya 1230 merupakan support dari saham JPFA. Jadi bisa pertimbangkan untuk hold selama 1100 tidak terlewati, tapi apabila ternyata 1100 terlewati sebaiknya jangan entry. Dan jika kita perhatikan di sini ada ex-date dividen di tanggal 17 April 1 minggu ke depan. Jadi untuk yang mau mendapatkan dividen masih bisa coba pantau saham JPFA untuk entry sebelum ex-date-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.